Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga aplikasi mobile dan bisnis. Pada pertemuan ini kita akan belajar cara mengintegrasikan database MySQL yang dari sampai P dengan halaman pendaftaran akun yang kemarin kita buat. Mula-mula kita itu dulu ya. Kita buka, bentar saya aktifin Matifier dulu. Nah, kita buka dulu project atau folder yang kita install sampai P. Bisa dibaca di file itu cara instalasi sampai P di bit.ly Mobis 2021. Ini jalankan aja. Cara installnya itu coba sendiri ya, udah step by step, itu udah lengkap. Kemudian setelah ini kita jalankan start. Nah, sampai muncul seperti ini. Kemudian saya lanjut, kita buat database-nya seperti ini ya. Nantinya mula-mula kita ke localhost PHP admin dulu, bebas mau pakai browser apa. Kalau saya di sini pakai Chrome aja. Nah, kemudian Bapak Ibu itu bikin aja database baru, new. Kemudian ketikkan db mobis misalkan _name. Karena sudah saya buat yang sebelumnya, maka saya buatnya kayak gini aja, TI7MA misalkan. Nah, kemudian collection-nya biarin aja. Nanti muncul di sini DB Mobis yang lain. Nah, TI7MA misalkan. Saya lanjut. Setelah itu, kita tambahkan tabel bernama M pelanggan. M pelanggan senilai 8 kolom. Sesuai yang diminta di sini ya. Nah, sesuai yang diminta di sini 8 kolom. Kemudian apa aja fill-fillnya seperti biasa, ID pelanggan saya kasihkan lengthnya 5, jadinya 1 sampai dengan berapa ya, 59.999. Kemudian auto incrementnya aktifkan aja ya, oke. Kemudian juga ada CHP sesuai yang kita halaman pendaftaran akun kemarin. Nomor handphone itu 16 maksimal angkanya. Kemudian nama pelanggan, nama pel, varchar itu bisa angka bisa huruf. Kemudian ini 50. Kemudian tanggal lahir di TTGL lahir. Tanggal lahir itu formatnya date, dia nggak pakai waktu, jadi pakai tanggal aja. Kemudian gender itu hanya pilihannya pria wanita, jadi pakai E6 gitu, ketik aja di keyboard. Kemudian edit 6 values, kemudian ketikkan pria wanita, yang nggak pakai diklik aja, kemudian di go. Kemudian C alamat ini agak panjang, jadi kasih aja varcharnya 160 misalkan. Kalau cuman 25 takutnya nggak muat. Email juga 50 aja, karena jarang banget ya mau panjang emailnya, bisa capek ngetiknya nanti semua mungkin segala macam. Passwordnya juga karena kita menggunakan enkripsi, biarkan aja 50. SHA-1 sama MD5 nanti pakai 50 angka gitu. Kemudian jangan lupa di save. Nah, jadilah seperti ini pria wanita. Ini step angkanya yang lebih detailnya. Oke, lanjut. Nah, jadilah seperti ini, ID pelanggan segala macam. Kemudian kita buat folder web servernya untuk webhook. Apa itu webhook? Nantinya Androidnya bisa berhubungan dengan server laptop kita ini nanti, htdocs. Kemudian kalian buat folder baru. Di home ini ada namanya new folder, tekan aja, ketikkan web mobis _name misalkan. Nah gitu. Setelah itu jangan lupa di dalamnya kita tambahkan file baru. Bisa klik kanan, new text dokumen bisa, atau juga bisa new item text dokumen. Oke, saya lanjut. Yang ini tadi pastikan di dalam folder config ya, maaf. Tambah dulu foldernya bernama config. Kemudian di dalamnya baru kita tambahkan dokumen baru. Ubahkan jadi namanya koneksi.php. Yes. Nah, kalau itu agar muncul ekstensi filenya, pastikan ininya dicentang ya. Nah, dicentang aja biar nanti gampang mengubahnya.
Kemudian kita klik ganda koneksi PHP. Nah, kita ketikkan sesuai ini, sesuai yang ini. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja ya dari yang sudah ada. Ntar mana ya? Oh ya, yang ini saya copy aja biar lama-lama. Nah, kayak gini. Ini nah, di sini ada coding. Kalau kita menggunakan sampai P yang localhost, ini aja ketik aja localhost, user sama password default dari sampai P itu root sama kosong. Kemudian database-nya itu pastikan sama dengan yang tadi, dbmobis name. Yang tadi apa? Yang tadi itu dbmobis name underscore ti7ma. Yang ini. Jadi samakan aja. Kalau name kalian berbeda, jadi samakan aja nanti ti7ma. Kemudian yang ininya hanya sekedar ngecek apa sih ini koneksinya berhasil nggak? Kalau berhasil maka lanjut. Kalau nggak berhasil, koneksi gagal. Nah, seandainya itu database-nya nggak ada, muncul nanti database-nya nggak ada tuh. Nah, itulah kurang lebih. Selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini juga kita bisa ngetesnya localhost koneksi PHP admin ini jadi webmobis underscore name koneksi titik config ya, ada config-nya dulu, config koneksi titik PHP. Nah, kalau benar dia muncul kosong seperti ini, intinya kayak gini. Nah, ada foldernya, klik aja config, kemudian koneksi, nanti dia muncul seperti ini. Ini kalau benar. Kalau dia salah, yaitu 7mj misalkan, nanti munculnya gini, database nggak ada tuh. Nah, pastikan itu sama persis ya tulisannya, huruf besar, huruf kecilnya. Kemudian kita lanjut. Oke, saya lanjut aja. Kemudian kita buka ya Android Studio-nya. Android Manifest, yang ini pastikan ada permission menggunakan internet. Use permission, name sama dengan Android permission internet. Kata aja internet, nanti muncul seperti ini. Dan jangan lupa ditutup. Tutup gini. Nah, itu ya, biar nggak muncul kuning-kuning. Kemudian ada juga namanya large heap Android large heap. Nah, apa ini gunanya? Biar dia bisa menggunakan RAM lebih banyak. Kalau nggak ada ini bisa nantinya out of memory katanya. Terus clear traffic through, use clear traffic through. Ini apa gunanya? Ini gunanya biar nanti nanti handphone kita bisa terkoneksi dengan server. Kalau nggak ada ini nanti karena kita masih HTTP, dia error nanti menghubungkannya. Kemudian kita lanjut. Kemudian juga di bawahnya menggunakan library, use library. Nah, name-nya sama dengan Legacy, ada nggak ya? Ya, org titik apache titik http titik Legacy. Kemudian required false, apa ini maksudnya, opsional aja, dan tutup kayak gitu. Selanjutnya kita tambahkan namanya kelas global. Kelas global ini kita tambahkan di Java Mobile Business, klik kanan new Java class. Nah, ini kemudian diklik aja kelas global, kemudian baru kita enter, nanti muncullah seperti ini. Kemudian kita ketikkan codingnya, jangan lupa ini adanya extend application kayak gitu. Kemudian yang codingnya biar saya nggak lama-lama, saya copy paste aja ya dari dari yang sudah saya ketik. Nah, ini aja saya ketik dalamnya ini biar nggak lama-lama rekamannya. Nah, gitu. Kemudian ini pastikan IP-nya. Kalau kita menggunakan emulator, dia pasti bisa 10.022. Nah, kalau kita menggunakan menggunakan tethering WiFi atau handphone, pastikan IP-nya ini sama dengan yang di sini.
koneksi aja wifi yang sama dengan handphone kalian. Ditunggu. Nah, di properties itu ada pilihannya, nantinya ada muncul IP4. Ada nggak IP4 ya? Ini belum ya. Lagi seru ini, no internet. Kalau nggak ada, coba di CMD IP config min all. Nanti ada tulisannya IP4 ini 169 254 244 1. Kita coba bisa nggak ini. Kalau kita di browser bisa nggak ya? Kalau bisa aman. Oh, nggak bisa. Maaf, nggak bisa ini. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kita udah dapat IP4 nya. Ternyata itu harus menunggu beberapa detik karena internetnya kurang cepat. Biasanya di sini ada wireless LAN adapter WiFi yang IPv4 address 192.168.4388, atau yang di sini properties 192.163.4388. Ini tergantung ya, tergantung IP kalian. Kalau kalian ketikkan di browser dan kalian enter, nanti dia munculnya seperti ini kalau benar. Jadinya kalau sudah benar, sudah tahu, maka kita ubah aja di sini ya. 192, biasanya itu diawali dengan 192. Yang beda itu yang mulai titik yang ini. Tuh ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Ini ada get URL, set URL, kurang lebih untuk mendapatkan URL yang ini dari IP address, kemudian folder apa kita tadi, sama folder PHP Androidnya nanti. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kita tambahkan juga folder Android yang sama dengan yang config tadi. Config yang tadi. Nah, ini. Back dulu. Kemudian baru kita tambahkan folder baru. Pertama Android. Nah, kemudian barulah kita ketikkan, nah ini IP4 yang tadi. Kemudian kita tambahkan di manifest itu ada namanya application Android name kelas global. Kalau nggak ada izin nanti force close nih ya. Oke, saya lanjut. Kemudian, nah kita tambahkan dulu codingnya ini, request queue segala macam sampai dengan codec DB. Biar saya nggak lama-lama, saya copy paste aja ya dari yang sudah saya bikin sebelumnya. Oke, mana dianya? Nah, ini daftar akun. Oke, yang ini saya copy paste dulu. Daftar akun. Nah, yang ini saya copy paste. Kemudian yang bawahnya juga saya copy paste juga. Yang connect DB aksi. Tutup. Kemudian kita tambahkan lagi di dalamnya ada request polisi sama dengan add string request. Nah dia, nah ini tambahkan aja ini dulu. Nah gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya baru kita add dependency. Sorotin aja. Nah add dependency. Dia nunggu nanti sininya diproses. Oke, itu selesai. Baru import class. Nah, kita lanjut. Sekarang kalau kalian perhatikan di Android itu dependensinya yang di sini, dia nanti secara otomatis nambahin yang volley 121 ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ngapain? Oke, ini udah tadi ya. Ini udah. Sekarang kita tambahkan coding lainnya. Yang daftar PHP sampai dengan apa tadi? Sampai dengan get param.
sampai dengan ini. Nah, saya ubah step by step aja dulu. Akhir listener, sampai sini dulu. On respond dulu lah. Nah, saya tambahin dulu ini on respond. Kemudian, bentar ya. On respond saya tambah. On respond, oke. On respond, saya titik koma. Selanjutnya yang new error listener. New error listener. Nah, ini juga tambahin. Nah, selanjutnya kita tambahin juga get param. Get param. Get paramnya di directory polisi atau enggak? Oh ya, directory polisi ya. Di bawah kurung dia directory polisi. Kemudian get param. Tambahin yang map string sama return. Return. Param. Koma. Nah, kita lihat ada berapa sih kurung awal segala macamnya. Nah, jangan lupa di import. Ini juga diimport. Diimport semua intinya. Nah, sudah hilang errornya. Oke, yang ini masih ada toasnya ya. On error respond. Nah, kemudian apa lagi? Oke, yang lainnya biarin. Selanjutnya, kita tambahin coding yang di sini dulu. Kita tambahin codingnya yang di sini. Kita tambahkan if aksi equal dulu. Nah, di sini. Karena dia hanya satu baris, maka itu cukup itu ya. Apa namanya? Cukup, nggak usah pakai kurung kurawal. Terus kita lihat ini aksinya aksi apa nanti. Nah, saya nambahkan aksinya daftar akun gitu. Terus saja daftar, mau register bebas, tapi nanti konsisten. Kemudian ada juga yang param put. Nah, apa itu? Jadi nanti ini disamakan sama nama-nama objek kalian ya, yang txt HP, yang ini txt HP, txt nama, txt tanggal lahir, dan segala macam. Yang ini sesuai dengan yang di bawah tadi, yang di sini ini. Cuma bedanya yang ini kita kirimnya ke server nanti. Kemudian ada HP, nama, tanggal lahir, gender, alamat, email, pas. Yang ini diingat-ingat, kalau kita HP di sini, nanti di servernya juga yang di PHP tulis HP juga. Kalau nama di sini berarti di PHP-nya juga tulis nama. Kayak gitu aja. Oke. Yang ini bisa di copy paste ya dari BTN register itu biar nggak lama-lama. Yang ini bisa copy paste, baru kemudian dimodifikasi sesuai yang di PowerPoint. Selanjutnya adalah apa? Nah, yang try respond itu dari yang OBJ sampai dengan yang catch. Yang ini. Saya menjelaskannya akan lebih detail step by stepnya pas pertemuan ya. Kalau di sini karena terbatas waktu, mau bikin video ini biar nggak lama-lama, saya pakai copy paste aja codingnya. Nah, kemudian jangan lupa di import. Ya, ini ada catch-nya, di catch dulu. Intentnya juga di import. Nah, dapat aja kayak gitu. Kemudian ini udah. Oke, catch sampai udah, lanjut ya. Nah, yang ini BTN register on click-nya, karena kita nggak perlu menampilkan apa sih isi dari HP, apa sih isi dari nama, jadinya kita hilangin aja. Bisa kita pakai ini, kita blok sampai dengan string pesan, kemudian kita pilih namanya kode comment with block comment, kayak ini bisa juga. Ntar
Ya, bisa juga kita pakainya kayak gini, di blok kode with line comment dia seperti ini nanti, atau bisa juga kita buat sendiri ini slash bintang bintang slash kayak gitu, bisa ya, bebas mau kayak mana. Kemudian di bawahnya jangan lupa tambahin connect db, aksinya daftar. Daftarnya di sini tulisannya sama persis sama daftar yang tadi ini. Nah, yang ini aksi daftar ini ya. Selanjutnya kita buat file bernama daftar.php di folder kitanya, di folder Android. Daftar.php sama kayak tadi, daftar.php, daftar.php. Yes, kemudian baru kita ubahkan kodingnya. Ubahkan kodingnya di dalam ini. Pasti kodingnya seperti ini kurang lebih. Biar nggak lama-lama, saya bisa copy paste aja dari yang sudah saya bikin sebelumnya. Android daftar ya. Ya, daftar. Daftarnya ini bentar. Ya udah, ini saya copy. Paste, kemudian post alamat segala macam, baru kita ke LC yang ini. Nah, yang kode yang saya copy paste ini yang untuk pertemuan berikutnya, yang ada juga upload gambarnya. Nah, kayak gini dulu, buat dulu kayak gini. Setelah itu baru kita tambahkan coding lainnya. Yang ini kurang lebih dia ngambil data dari Android, HP, nama, tanggal lahir, gender, alamat, email, password. Yang ininya sama persis dengan yang ada di Android tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini dengan yang ini tadi ya. Yang sebelah kirinya itu penggunaan penamaannya untuk di coding daftar PHP. Kalau ini nama, boleh aja tuliskan sini jeneng gitu. Ini gender, boleh aja tuliskan jengkel atau jenis kelamin di sininya. Terus di bawah-bawahnya jenis kelamin juga. Jadinya kanan ini dari Android, yang kiri ini dari PHP-nya, yang akan digunakan di PHP-nya. Kemudian kita tambahkan query untuk baca pendaftaran. Check daftar. Nah, dari sampai dengan LC. Ini ya. Ups, nah gitu. Baru tambahkan LC. Nah, itu. Ini apa maksudnya? Kurang lebih pendaftaran ini untuk ngecek udah ada belum sih orang yang mendaftar dengan nomor handphone itu. Kita menggunakan nomor handphone sebagai identifier atau pembeda antara pelanggan satu sama pelanggan lainnya. Untuk itu, untuk alternatifnya bisa menggunakan email, bisa menggunakan username, bebas suka-suka kalian. Kalau di sini saya menggunakannya CHP. CHP ini bisa nggak nanti diubah lagi? Bisa, tapi itu untuk pertemuan berikutnya ya. Itu aja. Karena nanti kita menggunakan ID pelanggan tersebut untuk mengubahnya. ID pelanggan selalu tetap, nomor handphonenya bisa berubah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan LC yang insert sampai eksekusi. Nah, LC insert sampai eksekusi. Kemudian kita lihat juga ininya apa aja sih, C alamat, C email. Nah, ini sesuai yang di database tadi ya, CHP, nama, gender, segala macam. Yang nggak adanya ID pelanggan, karena ID pelanggan itu angkanya otomatis, kita menggunakan auto increment. Kemudian eksekusi yang ini, hasil, ya hasil true-nya jangan lupa diubah sini. Selamat, pendaftarannya berhasil katanya. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga yang seandainya LC, pendaftarannya gagal, entah codingnya error atau apa. Kalau codingnya error, maka munculnya terjadi kesalahan dalam mendaftar akun. Ini kewajiban seorang programmer ya untuk mengetes segala macam sebelum dikasih ke pelanggan untuk nyobanya. Kalau langsung dilepaskan ke pelanggan tanpa dicoba, nanti akan banyak terjadi error. Lebih seperti itulah. Kalau mendaftar akun berhasil, oke, gitu aja. Selanjutnya kita coba jalankan ya. Saya coba jalankan.
saya pause dulu. Oke, sekarang sudah running. Kita coba input angkanya. Ininya bebas mau masukkan apa ya, mau masukkan apa juga bebas, dicoba-coba aja, tapi usahakan beda sama yang default. Jalan Kenangan misalkan. Passwordnya 1234. Kita coba daftar. Ini kalau ada muncul error seperti ini, kita perbaiki ya. Nah, kayak gini, saya perbaiki dulu. Nah, saya coba perbaiki. Ini karena ada saya copy paste, jadinya dia error. Harusnya kurung siku di atas ini menutup if yang ini, tapi ternyata dia menutupnya yang di sini LC yang ini. Ternyata itu salah. Oleh karena itu kita tambahin lagi kurung awalnya satu. Jadinya dia if yang ini menutup yang ini dan LC-nya seperti ini ya. Kita coba save, Ctrl S, kita coba jalankan lagi. Baru dia bisa berhasil. Nah, kita lihat sekarang di sini ada nambah nggak? Lukas Tom, pria, Jalan Kenangan, Lukas Tommy, Gmail, ternyata semuanya sudah benar. Nah, kalau salah kayak tadi itu biasanya dia ada munculnya seperti ini. Yang valu-valu BR segala macam. Valu-valu BR JSON object ini biasanya munculnya karena ada di PHP-nya itu ada error kayak tadi. Kayak saya ada kurang kurawal satu ini. Kurung kurawalnya saya kurang 1. Dimana kalau saya klik di sini dia nggak nutup kayak ini. Nah, dia larinya nggak nutup, jadi saya tambahkan 1. Nah, kayak gitu ya, karena ini saya akibatnya copy paste tadi, jadinya buru-buru, otomatisnya dia nggak sempurna. Nah, kayak gitu. Kemudian bisa juga tombol daftar itu ditekan, dia nggak terjadi apa-apa. Misalkan kayak gini, kelas global kayak tadi. Yang ininya misalkan saya ubah 89. Oke. Diinstal. Nah, coba saya isi masing-masing ya. Nah, nggak terjadi apa-apa, nanti gagal menghubungi server. Biar cepat menghubungi servernya, biar lebih cepat, ini bisa diubah aja menjadi 3000 ms, karena kita nggak ngupload gambar, harusnya itu prosesnya juga cepat. Nah, ini terjadi karena tadi IP-nya yang tethering, yang satu wifi sama handphone, itu IP 4-nya beda. Yang ini kan 4388, saya masukkan tadinya 4389. Nah, gitu. Kemudian juga bisa juga alasan lainnya. Misalkan di sini, jika kita ngaksesnya pakai ketik browser yang kayak gini, saya ketik 4388, muncullah seperti ini. Itu seandainya di handphone muncul juga seperti ini aman, udah bisa. Di laptop juga aman, kayak ini udah bisa. Namun seandainya dia munculnya seperti ini, timeout segala macam, maka itu perlu konfigurasi. Bapak Ibu ke properties ini tadi, kemudian kita ubah yang di sini, configure firewall and security setting. Nah, yes, ini jangan lupa di private ya. Di private, kalau dia public dia bisa jadi nolak nanti. Nah, setelah itu yes tadi udah, kemudian allow an app drop firewall. Barulah kemudian kita tambahkan, nah ini change setting, baru kita ubah, cari namanya Apache HTTP server. Apache HTTP servernya jangan lupa mana tadi. Nah, Apache HTTP servernya jangan lupa dicentang-centang ya di publiknya juga. Kemudian juga jangan lupa MySQLD dicentang juga. Nah ini, dan juga jangan lupa seandainya sampai P-nya nggak kedetek, nggak muncul Apache-nya, jangan lupa allow, kemudian di browse segala macam seperti yang di browser ini, kemudian tambahkan HTTPD, nanti muncullah seperti ini.
diklik aja network tipenya, publiknya centang, di oke, add. Gitu juga MySQLD, di add aja. Kemudian ini cara mengekspor database-nya. Ekspor database-nya ke browser. Kemudian kita klik yang database kita. Kemudian baru kita ekspor. Go. Cari aja misalkan di mana sih menyimpannya. Nah, di backup itu ya, di backup. Mana backupnya ini? Ketik aja misalkan pertemuan 1 misalkan. Kalau ini yang apa namanya? Edge. Kalau ini yang Chrome misalkan. Jangan lupa pertemuan 3 misalkan. Baru di save. Nanti muncul seperti ini. Kalau diklik ada munculnya formatnya seperti ini, dia otomatis nanti tinggal diimpor aja. Oke, gitu aja ya. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon maaf kalau ada kurang kata.